Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Saya berdoa berharap Bapak Ibu semua dan saudara-saudariku dalam kebaikan Tuhan ya pagi hari ini. Tema kita saudaraku pagi ini adalah perjumpaan dengan Allah mengubah hidup. Seseorang yang mengalami perjumpaan dengan Allah secara pribadi dalam hidupnya akan mengalami perubahan yang baik dalam sikap dan tujuan hidupnya. Nah, pada saat ini saudaraku, dari kebenaran firman Tuhan, saya ingin membagikan 4 kebenaran dari pengalaman hidup Yakub, Nabi Yakub. Saudara, bagaimana ia bertemu dengan Allah secara pribadi dalam mimpi, dan ini membuatnya menyadari bahwa dirinya sangat berarti. Perjumpaan dengan Allah, saudaraku, mengubah hidup. Nah, kebenaran yang pertama, saudaraku, Yakub bertemu dengan Allah saat menghadapi kesulitan. Kejadian 28 ayat 12 sampai 14 berkata, "Maka bermimpilah ia. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, selatan, dan olehmu semua keturunan, semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat." Saudaraku, Bapak Ibu, Yakub bertemu dengan Allah saat menghadapi kesulitan dan dalam pelariannya di tanah Kanaan, saudara. Oleh karena apa? Oleh karena dia akan dibunuh oleh kakaknya Esau. Tetapi Yakub mengalami pengalaman yang indah yang telah mengubah sikap tujuan hidupnya, saudaraku. Dan Tuhan berkata dia akan diberkati, dipakai oleh Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Saudaraku, memang ada kalanya, saudaraku, orang-orang percaya mengalami pertemuan dengan Allah saat menghadapi kesulitan. Mungkin saat menghadapi masalah, bahkan sakit penyakit atau kecelakaan. Saudaraku, mari, mungkin di antara kita pada saat ini, saudaraku, ada yang sedang mengalami kesulitan, masalah, problema. Kita mau mengoreksi diri kita. Mungkin Tuhan mau berbicara kepada kita. Tuhan mau mengubahkan karakter kita. Sikap kita yang masih kasar, yang masih tidak baik, ya saudara, mudah tersinggung, mudah marah, supaya Tuhan ubahkan kita menjadi baik dan hidup kita diberkati. Amin ya. Mungkin kita sebagai ayah, sebagai ibu, anak, atau siapapun juga. Nah, saudaraku, demikian juga pengalaman Musa selain pengalaman Yakub ya. Kita melihat, saudaraku, di dalam Kejadian 3 ayat 2, bagaimana Musa bertemu dengan Allah di semak belukar yang ada nyala apinya. Kejadian 3 ayat 2 berkata, "Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya, kepada Musa, di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu Musa melihat, dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api." Saudaraku, Musa bertemu dengan Allah ya saat di semak duri, saat dalam pengejaran orang Mesir. Melalui semak belukar yang keluar dari api, saudaraku, Musa melihat kehadiran Tuhan yang memberkati, memakainya, mengubah hidupnya, saudara, membimbing dia. Memang, saudaraku, seringkali pengalaman orang-orang tertentu dan juga mungkin kita bertemu dengan Allah, itu pengalamannya bermacam-macam, saudaraku ya. Ada dalam mungkin persekutuan doa, ada dalam persekutuan doa pribadi saat teduh, ada juga yang bertemu dengan Allah saat ada dalam kebaktian kebangunan rohani, KKR, atau kebaktian hari Minggu, atau apa saja, saudaraku ya. Tetapi pengalaman hidup membuktikan bahwa banyak orang dijumpai oleh Tuhan di tempat yang tidak disukai, saudaraku. Ada mereka berjumpa dengan Tuhan di rumah sakit, di penjara, saat menghadapi masalah-masalah yang sulit, yang berat, saudara, saat menghadapi musibah bahkan dan sebagainya. Karena itu, siapapun kita, saat Tuhan berbicara, saudara, kepada kita, mari biarlah hidup kita diubah oleh Tuhan dan diberkati. Amin ya.
Dan kebenaran yang kedua, saudaraku, perjumpaan dengan Allah itu mengubah hidup. Kebenaran dan kedua, pengalaman Yakub. Yakub bertemu Allah saat tidak ada yang dapat dia andalkan lagi. Nah, saudaraku, Kejadian 27 ayat 42 sampai 43 berkata, ketika diberitahukan perkataan Esau anak sulungnya itu kepada Ribka, mamanya Yakub, saudara, maka disuruhnya orang memanggil Yakub anak bungsunya itu, lalu berkata kepadanya, Esau kakakmu bermaksud membunuh atau membalas dendam, membunuh engkau. Jadi sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku, kata mamanya, bersiaplah engkau dan larilah kepada Laban saudaraku di Haran. Yakub adalah anak bungsu, saudaraku. Dalam segala hal dia sangat mengandalkan mamanya, mungkin juga manja kepada mamanya ya. Nah, saudara, setelah Yakub berpisah dengan ibunya karena Esau kakaknya ingin membunuhnya, dia sudah tidak ada yang bisa dia andalkan. Saat tidak ada lagi yang dapat diandalkan, barulah saudaraku Yakub bertemu dengan Tuhan. Ini pengalaman Yakub. Demikian juga pengalaman Yesaya, saudaraku. Yesaya 6 ayat 1 menulis, dalam tahun matinya Raja Usia, ini teman baik dari Yesaya, Nabi Yesaya. Aku, kata Yesaya, melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Saudaraku, setelah Raja Usia yang menjadi teman baik Nabi Yesaya dalam membangun Israel meninggal dunia, Yesaya, saudaraku, tidak ada lagi yang diandalkan. Disinilah Yesaya baru bertemu dengan Allah. Jadi pengalaman Yakub, pengalaman Nabi Yesaya, sering Allah menemui kita, saudaraku, ketika apa yang kita andalkan sudah tidak ada. Karena itu marilah kita hanya berharap kepada Tuhan, andalkanlah Tuhan, biarlah hadiratnya senantiasa kita rasakan. Dalam Ratapan 3 ayat 25-26 berkata, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menantikan dengan diam pertolongan Tuhan. Yesaya 40 ayat 31 berkata, tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru, mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya, mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin ya. Saat kita bertemu dengan Tuhan, saudara, letih lesu kelelahan kita diangkat dengan semangat. Dan kebenaran yang ketiga, saudara, perjumpaan dengan Allah mengubah hidup, khususnya hidup daripada Yakub. Kebenaran yang ketiga, Allah menerima Yakub apa adanya saat ia datang menemuinya. Kejadian 28 ayat 16 dan 17 berkata, ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini, tidak lain daripada rumah Allah. Ini pintu gerbang sorga. Saudaraku, Allah menerima Yakub apa adanya, walaupun pengertiannya, pengenalan Yakub akan Allah begitu dangkal dan sempit, saudara. Tapi kondisi Yakub yang miskin, saudaraku, dan tidak punya apa-apa dalam pelarian, Tuhan tidak pedulikan itu. Allah tetap menemui Yakub. Allah tetap menemui Yakub karena Allah mengasihi Yakub, saudaraku. Anak yang hilang, saudaraku, dalam Lukas 15 ayat 20. Firman Tuhan berkata, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya itu melihatnya, lalu tergerak hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan anak yang hilang itu, lalu merangkul dan mencium dia. Saudara, perhatikan, anak yang hilang ini sudah banyak dosa dengan pelacur-pelacur, menghamburkan uang, melawan orang tua. Tapi saat dia bertobat dan mau kembali kepada bapaknya, bapaknya merangkulnya, mencium dia, menerima. Itulah kasih Allah, saudaraku, yang mau menerima kita apa adanya. Kalau kita mau datang kepada Dia, Allah ingin mengubah hidup kita, Allah ingin memberkati kita. Dan kebenaran yang keempat, perjumpaan dengan Allah yang mengubah hidup, pengalaman daripada Nabi Yakub, saudaraku. Yang keempat adalah ada perubahan yang baik saat seseorang berjumpa dengan Allah. Kejadian 28 ayat 22 berkata, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, kata Yakub, akan selalu aku persembahkan 1/10 kepadamu.
Saudaraku, Yakub mengalami perubahan yang baik. Dia berjumpa dengan Allah. Dia berkomitmen untuk membangun bait Allah. Dia berkomitmen untuk setia kepada Allah, melayani Allah, memberikan persembahan persepuluhan, saudaraku, kepada Allah yang sudah memberkatinya. Memang ada perubahan yang baru. Seperti dalam 1 Korintus 5 ayat 17, orang yang lahir baru itu menjadi baru, saudara. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ada perubahan. Saat orang bertemu dengan Tuhan Yesus menjadi baru seperti Yakub, saudaraku. Menjadi seorang yang melayani Tuhan, membangun bait Allah, memberikan persembahan persepuluhan. Sakeus, saudaraku, di dalam Injil ditulis menjadi baru, menjadi orang yang baik. Pemungut cukai ini menjadi orang yang baik. Rasul Paulus dari pembunuh, penjahat, saudara, menentang Kristus, menjadi hamba Tuhan yang baik. Saat orang bertemu dengan Tuhan, dia akan diubah menjadi ciptaan baru, menjadi baik, menjadi ayah yang baik, ibu yang baik, anak yang baik, hamba Tuhan yang baik, jemaat yang baik, umat Allah yang baik. Haleluya. Puji Tuhan ya. Jadi inilah 4 kebenaran dari firman Tuhan dari pengalaman hidup Yakub. Perjumpaan dengan Allah mengubah hidup menjadi baik. Yang pertama, Yakub bertemu dengan Allah saat menghadapi kesulitan, saudaraku. Yang kedua, Yakub bertemu Allah saat tidak ada lagi yang dia andalkan. Akhirnya Tuhan, saudaraku, yang harus dia andalkan. Yang ketiga, Allah menemui Yakub apa adanya saat ia datang menemuinya. Yakub gak punya apa-apa, tapi Tuhan tetap menerima, merangkul seperti anak yang hilang, dirangkul, dicium oleh ayahnya. Dan yang keempat, saat bertemu dengan Allah ada perubahan yang baik, saudaraku, ya. Saat Yakub atau bahkan kita atau seseorang berjumpa dengan Allah, mari kita mengandalkan Allah. Mari kita, saudaraku, mencari dan akhirnya kita menjumpakan Allah, berjumpa dengan Allah. Yesaya 40 ayat 31 saya bacakan lagi. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang, dengan kekuatan sayapnya mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Puji Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami dikuatkan saat belajar bagaimana Yakub bertemu dengan Allah, mengalami perubahan yang baik. Kami juga rindu menjadi orang yang baik, memuliakan Tuhan, melayani Tuhan, membesarkan nama Tuhan Yesus. Inilah kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kalau kita diberkati oleh Morning Spirit, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya supaya bisa mengikuti Morning Spirit ini terus. Dan kalau kita diberkati, bagikan kepada banyak orang supaya banyak orang juga diberkati oleh Morning Spirit ini. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.